Selamat jumpa lagi di channelnya Petani. Sobat Petani Indonesia, apakah hari ini Anda telah menanam? Kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari pengecoran saya tentang penanggulangan penyakit Phytophthora infestans atau busuk batang ya. Nah, ini contoh yang kemarin ya, yang terserang penyakit busuk batang ya. Ini ya, dia kering semua ya, lihat ya, kering. Ini ya, kering ya. Nah, ini juga ya, ini dia sampai sini ya, ini ya, kering. Nah, kali ini saya akan membagi pengalaman bagaimana cara mendiagnosa busuk batang, Phytophthora infestans dan serangan lalat kacang ya. Dia lalat kacang juga menyerang batang-batang labu siam ya. Mari kita ikuti ya. Jadi sobat petani Indonesia, inilah kemarin serangan Phytophthora infestans ya, yang kemarin ya. Nah, sedangkan lainnya itu masih segar ya. Ya, kemarin kalau saya atau seminggu yang lalu, kalau saya biarkan ini akan merambat ke seluruh bagian tanaman labu siam saya ya. Nah, ini kemarin ini saya sudah mengganti sebulan yang lalu. Ini rencana saya mau ganti supaya ini sudah tumbuh ya, mengganti supaya labu siam saya itu saya harus regenerasi. Walaupun saya bisa mengatakan sebenarnya labu siam bisa tumbuh sampai 10 tahun tanpa diganti, tapi saya mengganti dia karena ada maksud tertentu ya. Nanti berikut saya jelaskan ya. Ini sudah tumbuh ya, coba lihat ya, semua pakai karung semua ya, seperti saya jelaskan pertama ya. Nah, coba lihat sobat petani Indonesia, lihat ya secara keseluruhan ya. Ya, tanaman labu siam saya kan masih segar-segar ya. Ya, oke, masih segar-segar kan? Lihat. Perhatikan baik-baik ya. Nah, inilah perkembangan saya menjelaskan bahwa pengobatan saya yang pengecoran tentang pengecoran dengan Saromil dan bawang lanang itu bermanfaat ya. Yang penting aplikasi kita itu tepat dan benar ya. Ya, kan kentara ini ya, lihat ya, segar-segar ya. Ya, ini bekas terserang ya. Ya, ini kan bekas terang. Sedangkan tetangganya kan segar ya. Oke. Nah, mari kita ikuti pembahasan cara mendiagnosa bagaimana serangan busuk batang dan serangan lalat kacang. Jadi sobat petani Indonesia, ini ya, masih kan ada buah ya, daun-daunnya masih segar ya. Oke ya, ini update secara umum ya, di sekitar yang pernah terserang ya, itu kan pernah terserang ya. Sobat petani Indonesia, contoh busuk batang pada labu siam seperti gini ya. Nih ya, busuk batangnya ya. Contoh ini lagi dekat ya. Busuk lalu dia mengering ya. Contoh daunnya seperti begini ya, layu begini ya, supaya semakin jelas bagaimana memisahkan antara busuk batang dan serangan lalat kacang ya. Oke. Sobat petani Indonesia, inilah contoh serangan lalat kacang ya. Jadi lalat kacang itu menyuntik batang-batang ataupun buah maupun daun ke jaringan batang labu siam ya. Lalu dia menetas menjadi larva yang sangat kecil ya. Ya, ini contoh awal serangannya ya, yang sudah semakin parah ya seperti ini ya. Lihat
hampir seluruh batang kan itu sudah mulai mengering ya. Karena di dalam sini ada banyak larva yang sangat halus. Sangat kecil halus ya. Itu sudah mengering ya, itu hampir putus ya. Kalau sudah putus ya artinya tanaman labusianya mati ya. Jadi itulah perbedaan antara serangan lalat kacang dan Phytophthora infestans ya. Ya, contoh lagi ini seperti ini ya. Nah ya, serangan. Jadi kalau dari keseluruhan, contohnya lalat kacangnya layunya seperti ini ya. Nah, kalau layunya seperti ini. Kalau Phytophthora infestans di daunnya itu biasanya ada sedikit kering atau busuk di daunnya ya. Kali ini kan nggak ada busuk, dia tinggal layu saja begitu ya. Jadi itulah perbedaan antara serangan busuk batang Phytophthora infestans dan serangan lalat kacang. Oke. Jadi sobat petani Indonesia, ini contoh serangan lalat kacang ya pada labu siam. Ini dia memanjang ya. Ini dia memanjang. Perhatikan dia tangkai daunnya ya. Tangkai daunnya kan nggak kering ya. Tangkai daunnya tidak kering ya, lihat. Tapi daunnya sudah layu ya. Ya, lihat. Tangkai daunnya tidak kering ya. Nah, sedangkan kalau serangan busuk batang Phytophthora infestans seperti ini ya. Ya, mula-mula dia menyerang di buku-buku percabangan dasar, percabangan labu siam ya. Ya, lihat ini. Baru pangkal daunnya ya. Itu juga ikut busuk ya. Lihat. Busuk ya. Ya. Busuk. Ini kan daunnya. Dibandingkan dengan serangan lalat kacang tidak ya. Lihat. Kan daun pangkal batangnya tidak ya. Ya, jadi di sini ini banyak larva dari lalat kacang yang banyak di sini ya. Sedangkan busuk batang hanya begini ya modelnya ya. Ya. Jadi beda contoh ya, ini beda ya. Perbedaan ya. Perbedaan ya. Jadi ini yang saya pegang Phytophthora infestans, sedangkan yang ini adalah serangan lalat kacang berupa larva yang sangat halus, yang kecil ya. Oke. Mengenai pengobatan pengendalian lalat kacang nanti saya jelaskan pada video saya yang berikut, karena di situ akan saya jelaskan sesuai pengetahuan channelnya petani semua bahan aktif dari insektisida dari lalat kacang ya. Nanti saya akan jelaskan beberapa juga merek dagangnya secara tunggal maupun kombinasi ya. Sampai dulu di sini video saya. Anda yang menanam, Anda yang menuai. Sampai jumpa.